Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Salsabila Ramadhani Kusnadi dengan NIM 2505 Saya berasal dari kelas TIA 2025 dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori dan saya berharap setelah teman-teman menonton video ini hingga habis, teman-teman akan dapat memahami konsep dasar, klasifikasi, dan juga hierarki, serta mekanisme kerja berbagai jenis memori dalam ekosistem sistem operasi. Jadi, kita mulai dari pemahaman dasar, apa itu memori? Jadi, memori sendiri merupakan komponen perangkat keras yang menyimpan data, instruksi, dan juga informasi. Jika prosesor atau CPU adalah otak yang melakukan perhitungan, maka memori bisa dibilang merupakan ruang kerjanya. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu dalam arsitektur von Neumann yang digunakan oleh hampir semua komputer modern, itu terdapat sebuah prinsip yang disebut stored program concept. Jadi artinya sebuah program, baik itu sistem operasi Windows, Linux, atau sekedar aplikasi pengolah kata biasa, tidak akan bisa dieksekusi oleh prosesor jika instruksi program tersebut belum dimuat ke dalam memori. Memori inilah yang menerima input, menampung proses yang sedang berjalan, dan juga menyiapkan hasil output sebelum ditampilkan kepada pengguna. Tanpa memori, komputer ini tidak dapat menjalankan program maupun OS apapun. Lalu, apa fungsi spesifik memori atau fungsi utamanya? Terutama jika kita melihatnya dari kacamata sistem operasi. Fungsi yang pertama adalah penyimpanan instruksi. Setiap baris kode dari program yang kita jalankan harus diletakkan di dalam memori sebelum dieksekusi. Kedua, penyimpanan data. Variabel, nilai input, dan hasil kalkulasi sementara disimpan di sini. Fungsi ketiga dan yang paling penting yaitu manajemen ruang untuk multitasking. Sistem operasi modern menjalankan puluhan hingga ratusan proses secara bersamaan. Operating system harus mengalokasikan blok memori untuk proses A, B, C, dan proses selanjutnya dan memastikan proses A misalkan tidak akan menimpa atau mengganggu data milik proses B. Dan jika hal ini terjadi, kita akan mengalami apa yang disebut sebagai segmentation fault atau sistem yang crash. Terakhir, memori berfungsi sebagai perantara kecepatan. Ada pemisah yang sangat besar antara kecepatan prosesor yang sangat cepat dan juga perangkat penyimpanan fisik yang sangat lambat. Memori ini sebagai ruang tengah untuk menjembatani perbedaan kecepatan tersebut agar sistem dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya adalah klasifikasi utama, volatile versus non-volatile. Jadi, berdasarkan kemampuannya untuk menahan sebuah data, kita dapat mengklasifikasikannya memori ini menjadi dua kategori besar, volatile dan non-volatile. Memori volatile sendiri merupakan jenis memori yang sangat bergantung pada pasokan daya listrik. Jadi, secara fisik, sel-sel memori ini perlu di-refresh dengan aliran listrik ribuan kali per detik untuk mempertahankan nilai biner 1 dan 0 ini. Jadi, ketika komputer dimatikan atau di-restart, dan aliran listrik terputus, maka seluruh data di dalamnya akan lenyap. Contohnya itu adalah RAM, cache, dan register. Nah, berbeda dengan volatile, memori non-volatile ini didesain untuk menyimpan data secara permanen. Jadi, memori non-volatile ini menggunakan teknologi yang mampu mengunci elektron di dalam selnya dan membuat data tetap bertahan meskipun tidak ada aliran listrik sama sekali. Oleh karena itu, biasanya memori non-volatile ini kita gunakan untuk menyimpan file sistem operasi, dokumen pribadi, dan juga aplikasi. Contohnya adalah ROM, hard disk, dan juga SSD. Selanjutnya adalah memori atau hierarki memori atau piramida memori. Jadi kita masuk ke konsep yang cukup penting. Nah, mengapa komputer butuh banyak jenis memori? Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan satu jenis memori saja yang sangat cepat dan berkapasitas besar. Jadi jawabannya terletak pada batasan teknologi dan juga biaya ekonomi. Memangnya ada orang yang
ingin terus-terusan membeli peralatan yang sangat-sangat mahal. Memori yang beroperasi dengan kecepatan setara prosesor itu tentu saja memiliki biaya produksi yang sangat-sangat mahal. Nah, oleh karena itu, arsitektur komputer itu menggunakan pendekatan piramida atau hierarki. Jadi di bagian paling puncak bisa dilihat ini adalah register. Kita menempatkan memori yang sangat cepat, namun kapasitasnya sangat kecil karena harganya ini sangat mahal. Semakin turun ke bawah, maka kecepatannya semakin lambat, namun kapasitasnya membesar dengan harga yang jauh lebih murah. Mungkin teman-teman agar dapat lebih memahami, kita dapat membayangkan sebuah dapur. Prosesor ini merupakan kokinya. Memori di puncak adalah tangan dari sang koki, yang di tengah merupakan meja dapur, dan memori di dasar adalah kulkas atau gudang penyimpanan di ruangan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan bedah satu persatu hierarki memori ini. Yang pertama adalah register CPU. Jadi ini berada di posisi paling puncak dan letaknya ini tertanam langsung dalam inti prosesor atau core-nya. Register sendiri merupakan memori tercepat yang ada di seluruh sistem komputer dan beroperasi pada kecepatan clock yang sama dengan CPU itu sendiri, artinya sangat-sangat cepat. Namun, karena posisinya di dalam prosesor, kapasitasnya ini sangat kecil dan biasanya hanya 32 bit atau 64 bit per register. Dan register sendiri tidak menyimpan file, dan register hanya menyimpan instruksi tunggal dan alamat memori yang benar-benar sedang dihitung oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit pada detik tersebut. Dan jika kita hubungkan dengan analogi dapur tadi, register ini merupakan data yang sedang digenggam langsung oleh sang koki. Selanjutnya adalah cache memory. Cache merupakan ruang tunggu berkecepatan tinggi, dan posisinya ini berada di dalam prosesor atau sangat-sangat dekat dengan prosesor. Cache sendiri terbagi menjadi beberapa level, yaitu ada L1 yang paling cepat, namun terkecil, dan juga ada L2 dan L3 yang kapasitasnya jauh lebih besar dan bisa dibagi antar inti prosesor. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, mengapa kita butuh cache? Dan hal ini dikarenakan RAM ini masih terlalu lambat untuk CPU modern. Jika CPU terus-menerus mengambil data langsung dari RAM, CPU akan sering menganggur. Nah, jadi disinilah konsep locality of reference berlaku. Sistem operasi dan perangkat keras akan menebak data apa yang paling sering digunakan atau instruksi apa yang akan dieksekusi selanjutnya, lalu menyelinnya dari RAM ke cache. Jika ini benar, kita akan menyebutnya cache hit, dan prosesor bisa bekerja tanpa jeda. Kita hubungkan lagi dengan analogi dapur. Jadi cache ini merupakan talenan di atas meja kerja sang koki. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, dan ini merupakan memori utama. RAM sendiri menggunakan teknologi DRAM atau Dynamic RAM. Jadi ini merupakan ruang kerja utama bagi sistem operasi. Seluruh program yang sedang berjalan, baik browser yang Anda buka, game yang sedang dimainkan, maupun kernel operating system itu sendiri berada di dalam RAM. Sifat utamanya adalah random access, artinya prosesor dapat membaca atau menulis data pada alamat memori fisik manapun dengan kecepatan yang sama, tanpa harus membacanya secara berurutan. Dari sinilah sistem operasi akan melakukan penjadwalan memori atau pemetaan alamat fisik ke alamat logis agar aplikasi dapat berjalan mulus. Dalam analogi dapur kembali, RAM ini merupakan meja dapur. Misalkan semakin luas meja dapur Anda, pasti tentu saja banyak bahan masakan dan piring atau mangkuk yang bisa Anda letakkan sekaligus tanpa harus bolak-balik ke ruangan lain maupun ke kulkas. Selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. Dan secara prinsip, memori ini berseberangan dengan RAM. Sifatnya ini non-volatile dan sesuai namanya, secara mendasar hanya dapat dibaca. ROM ini sangat penting pada fase awal komputer dihidupkan. Jadi ketika kita menekan tombol power, RAM yang masih kosong dan prosesor tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, pada momen inilah ROM ini akan mengambil alih. Dan ROM sendiri ini biasanya menyimpan firmware permanen seperti BIOS atau UEFI dan bertugas untuk melakukan POS atau Power on Shelf Test.
Jadi ini untuk mengecek perangkat keras, lalu mencari lokasi sistem operasi di hard disk. Setelah itu dapat memuat proses awal atau bootloader ke dalam RAM. Jadi ketika ROM ini tidak ada, maka komputer kita tidak akan bisa nyala atau booting, teman-teman. Selanjutnya adalah memori sekunder atau secondary storage. Jadi di dasar piramida ini kita memiliki memori sekunder atau storage, dan berbeda dengan semua memori yang sudah kita bahas, memori sekunder ini tidak berhubungan langsung dengan proses eksekusi CPU secara instan. Dan kecepatannya ini paling lambat, namun keunggulannya memiliki sifat non-volatile. Dan kapasitasnya ini sangat besar, bisa sampai terabytes. Nah, disinilah semua data menetap secara jangka panjang, teman-teman. Jadi mulai dari file sistem operasi Windows atau Linux itu sendiri, foto, video, hingga dokumen, itu semuanya berada di memori sekunder. Saat ini, teknologi memori sekunder didominasi oleh hard disk drive atau HDD yang menggunakan piringan magnetik mekanikal. Dan juga ada SSD ya, ada solid state drive yang menggunakan flash memory sehingga jauh lebih cepat dan efisien. Mungkin teman-teman masih ingat tadi analogi dapur, ini merupakan kulkas atau rak penyimpanan utama untuk bahan-bahan makanan. Selanjutnya adalah memori virtual atau virtual memory. Ini merupakan salah satu topik cukup menarik ya dari perspektif sistem operasi. Jadi tentu saja teman-teman tahu kalau kapasitas RAM fisik kita itu terbatas, misalnya hanya 8 ataupun 16 GB. Nah, apa yang terjadi jika kita membuka aplikasi desain, browsernya ternyata kita bukanya banyak sekali dan game berat? Nah, jadi secara logika sistem harusnya crash dong ya kan teman-teman. Namun, operating system ini memiliki sebuah trik, yaitu dia menggunakan memori virtual atau virtual memory. Sistem operasi akan mengambil sebagian ruang kosong di penyimpanan sekunder, jadi contohnya SSD, dan akan seperti mengelabui sistem agar menganggapnya sebagai RAM tambahan. Nanti operating system akan menggunakan teknik yang disebut paging or swapping ya. Nah, jadi data dari aplikasi yang sedang di-minimize atau tidak aktif akan digeser keluar dari RAM ke dalam SSD. Jadi akan terdapat ruang RAM yang kosong yang dapat diberikan kepada aplikasi yang sedang aktif di depan layar. Dan walaupun sebenarnya teknik ini sangat bagus ya dapat menyelamatkan sistem dari crash, kita tidak boleh terlalu sering bergantung pada memori virtual atau virtual memory ini. Karena kecepatan SSD jauh di bawah RAM yang bisa menjadikan komputer ini lambat atau lag. Oke, dan sebagai kesimpulan dari presentasi ini, memori komputer bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem hierarki yang terstruktur dengan presisi. Jadi setiap memori diciptakan untuk menutupi kelemahan tingkat lainnya. Dari sisi sistem operasi, manajemen memori merupakan salah satu tugas paling berat yang harus ditangani oleh operating system. Stabilitas, kecepatan, dan juga kemampuan multitasking sebuah komputer tidak hanya bergantung pada seberapa mahal prosesor yang digunakan. Performa optimal hanya bisa tercapai jika operating system mampu menyeimbangkan alokasi register, efisiensi cache head, pengelolaan RAM, dan juga pengaturan memori virtual pada storage. Jadi, harmoni antara perangkat keras dan juga sistem operasi yang memungkinkan komputer kita bekerja secara efisien setiap saat. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memutar sebuah video yang bagus untuk teman-teman tonton agar dapat lebih memahami bagaimana memori komputer itu bekerja. In many ways, our memories make us who we are, helping us remember our past, learn and retain skills, and plan for the future. And for the computers that often act as extensions of ourselves, memory plays much the same role. Whether it's a 2-hour movie, a 2-word text file, or the instructions for opening either, everything in a computer's memory takes the form of basic units called bits.
or binary digits. Each of these is stored in a memory cell that can switch between two states for two possible values, 0 and 1. Files and programs consist of millions of these bits, all processed in the Central Processing Unit, or CPU, that acts as the computer's brain. And as the number of bits needing to be processed grows exponentially, computer designers face a constant struggle between size, cost, and speed. Like us, computers have short-term memory for immediate tasks, and long-term memory for more permanent storage. When you run a program, your operating system allocates area within the short-term memory for performing those instructions. For example, when you press a key in a word processor, the CPU will access one of these locations to retrieve bits of data. It could also modify them or create new ones. The time this takes is known as the memory's latency. And because program instructions must be processed quickly and continuously, all locations within the short-term memory can be accessed in any order, hence the name random access memory. The most common type of RAM is dynamic RAM, or DRAM. There, each memory cell consists of a tiny transistor and a capacitor that store electrical charges, a 0 when there's no charge, or a 1 when charged. Such memory is called dynamic because it only holds charges briefly before they leak away, requiring periodic recharging to retain data. But even its low latency of 100 nanoseconds is too long for modern CPUs. So there's also a small, high-speed internal memory cache made from static RAM. That's usually made up of 6 interlocked transistors, which don't need refreshing. SRAM is the fastest memory in a computer system, but also the most expensive, and takes up 3 times more space than DRAM. But RAM and cache can only hold data as long as they're powered. For data to remain once the device is turned off, it must be transferred into a long-term storage device, which comes in 3 major types. In magnetic storage, which is the cheapest, data is stored as a magnetic pattern on a spinning disk coated with magnetic film. But because the disk must rotate to where the data is located in order to be read, the latency for such drives is 100,000 times slower than that of DRAM. On the other hand, optical-based storage like DVD and Blu-ray also uses spinning disks, but with a reflective coating. Bits are encoded as light and dark spots using a dye that can be read by a laser. While optical storage media are cheap and removable, they have even slower latencies than magnetic storage and lower capacity as well. Finally, the newest and fastest types of long-term storage are solid-state drives, like flash sticks. These have no moving parts, instead using floating gate transistors that store bits by trapping or removing electrical charges within their specially designed internal structures. So how reliable are these billions of bits? We tend to think of computer memory as stable and permanent, but it actually degrades fairly quickly. The heat generated from a device and its environment will eventually demagnetize hard drives, degrade the dye in optical media, and cause charge leakage in floating gates. Solid-state drives also have an additional weakness. Repeatedly writing to floating gate transistors corrodes them, eventually rendering them useless. With data on most current storage media having less than a 10-year life expectancy, scientists are working to exploit the physical properties of materials down to the quantum level in the hopes of making memory devices faster, smaller, and more durable. For now, immortality remains out of reach for humans and computers alike. Baik, ini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kalimat maupun kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.